Desa Kluwut ya, ini sudah pulang semua. Mbak Rina, ini kegiatan apa? Saya sudah tahu, cuma sombong amat. Barangkali perlu dikasih tahu. Ya, ini kegiatan safari FDS pendamping Kecamatan Bulakamba, Mas. Kebetulan ini safarinya di Desa Kluwut didampingan saya, Mbak Rina Marlina. Ya. Hari ini ada berapa orang? Ada 12. Oh, cuma yang di sini? Iya, kebetulan 12 pendamping dan ada 4 titik, 4 kelompok. Iya. Kalau di Bulakamba sendiri ada berapa pendamping? Ada 38. 38 ya. Cuma yang safari 12 ya. Iya. Di sini ada 3 orang. Iya, di sini ada Jadi, 3 orang. Ini 2 orang ini bukan asli pendamping sini. Bukan. Oh iya ya, Mak. Ya, Mbak Susi pendamping Bang Sri, Mbak Yana juga pendamping Bang Sri, tapi Mbak Yana dulu pernah megang Kluwut juga. Sri, perasaan Sri itu perempuan, Mbak Sri mungkin bukan, Mbak. Dan ini Mbak Susi dari Pulusari, baru pertama kali FDS di Kluwut. Apa sudah berapa kali dalam minggu ini? Dalam minggu ini baru 1 kali, tapi kalau dalam 1 bulan ini sudah 3 kali. Oh, 3 kali. Ya, karena kita ada safari, jadi biasanya 1 minggu sekali. Materi apa? Masih seputar stunting, Mbak? Iya, karena ini lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan angka stunting, jadi kita lagi dan lagi temanya masih seputar stunting. Kalau sederhana stunting? Stunting itu secara sederhana karena kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, sehingga menyebabkan anak itu usianya tidak sesuai dengan tinggi badannya. Termasuk tadi disampaikan juga cara pencegahannya. Cara pencegahan, penyebabnya. Apa, Mbak, kira-kira Ya, pencegahannya? cara pencegahan yang pertama tuh pastinya kurang gizi ya, harus dipenuhi gizinya. Terus termasuk imunisasi. Selain imunisasi sebenarnya pemberian ASI eksklusif itu wajib. Terus selanjutnya lingkungan yang bersih. Lingkungan ya termasuk sanitasi dan sebagainya. Dan yang terakhir itu memberikan stimulasi atau rangsangan untuk perkembangan otak. Ya, gejalanya apa, Mbak? Di antaranya, Mbak, kalau yang anak stunting. terindikasi stunting. Gejala yang paling terlihat adalah tingginya tidak sesuai dengan usia anaknya. Contohnya dia akan lebih pendek dari usianya. Misalkan teman sebayanya sudah usia misalkan sudah tingginya 1 meter, dia masih di bawah dari usianya. Apalagi Berat badannya cenderung menurun, tidak ada kenaikan. Terus anaknya tidak aktif, pucat, mudah sakit. Itu pasti. terkait fisik dan psikisnya juga ada pengaruhnya kalau gejala stunting itu. Ada indikasinya ya. Ada, karena kan kalau misalkan dia tidak diberikan stimulasi oleh orang tuanya kan bisa berpengaruh juga terhadap perkembangan otaknya, sehingga bisa menyebabkan ke pertumbuhannya itu. Kalau bahasa kampung saya diling-ling, disimulasi arti dirangsang. Dirangsang, ya diberikan stimulasi itu tidak hanya pada anaknya saja, tapi pada saat hamil pun sudah bisa diberikan stimulasi. Oke, terima kasih Mbak Susi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan itu yang Pak, Mbak. Iya, Mbak Yana. Nggih. Baru pertama kali di sini. Enggak, Ikut FDS apa pernah? udah pernah sebelumnya. Tadi yang disampaikan Mbak Susi untuk 1 bulan ini berarti ini yang ketiga. Tapi untuk di minggu ini baru 1 kali. Kalau ibu-ibunya gimana kesannya? Ibu-ibunya sangat antusias ya Mas ya. Artinya aripan kumpulan ke gagian. Iya. Malah sampai mengikuti dari awal sampai selesai ya? Iya, mengikuti dari awal sampai Tapi selesai. pernah jadi pendamping Kluwut? Pernah dulu tahun berarti awal masuk 2018 sampai 2022 sempat megang di Kluwut sebagian. Sekarang full di Bang Sri. Iya, pegang Bang. Tapi ini Mbak, poin barangkali saya juga kan warga Kluwut. Apa Iya. yang kira-kira saran untuk warga Kluwut, Mbak? Yang perlu Yang sudah ini ya Mas ya, artinya gini, mereka yang mendapatkan bantuan PKH itu memang sudah mengikuti aturan yang sudah ada, karena memang sudah dikasih tahu dan sudah disosialisasikan bahwa memang PKH adalah bantuan bersyarat ya. Terus cukup sih sebenarnya, sudah bagus. Oke. Terima kasih Mbak Nana, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini dengan salah satu dari KPM Amit, Mbak siapa Mbak?
Lagi jabur guys. Diganggu. Nggak apa-apa ya Mbak, lagi mual-mual. Amit Mbak. Gimana tadi apa FDS-nya? Apa saja yang disampaikan tadi Mbak pendamping? Klalen. Ya. Nah, itu tadi, dan dengan Mbak Malis Amit Mbak dipegang, maaf ganggu. FDS ya. Oh iya. Masih terkait stunting. masih orang gizi, terus Cara pencegahan. cara pencegahannya ya buang air besar, Iya. jangan sembarangan, Sembarangan. imunisasi harus, Terus apa, lingkungan bersih. lingkungan ya. bersih, jangan buang sampah sembarangan lah. Terus cara cuci tangan pakai air bersih. Iya, Prakteknya ngerti Mbak? Ngerti Coba Mbak dipraktekkan tadi. ya, cuci tangan, Heeh. terus ini Ya, salah. Nembangnya ngerti Miki. Klalen. Lupa. Tapi praktek yang Ya. penting prakteknya. terus Kunci terus ini ya, jempol, jempol, kuku, kuku. udah. Sudah. Nah, ternyata lulus, guys. Cuci tangannya, cuma nyanyinya lupa. Lupanya gitu. Iya. Yang punya balita, Mbak? Punya. Oh. Hamil enggak? Enggak. Enggak ya, sudah. Balita kelas berapa? Udah mau 5 tahun. Oh, ya ini rumahnya, Mbak ya? Iya. Masih ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan ini bermanfaat, Masih proses, amin. karena bantuan PK itu bukan hanya sekedar mendapat bantuan berupa uang atau apa, tapi lebih pada mindset atau pemikiran bagaimana caranya hidup bersih dan sehat ya Mbak ya. Termasuk tadi ada sampah, soal sampah juga ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Lis, kebetulan jadi tuan rumah ya. Oke, pemirsa guys, sahabat jelajah desa Kluwut dan desa di seluruh Kabupaten Brebes. Hari ini ada kegiatan safari stunting yang dilakukan oleh pendamping Kecamatan Bulakamba, dan di titik ini RW berapa Mbak Lis? RW 13. Nah, RW 13 Dusun Blangko ya, Kluwut Barat. Ada 3 pendamping dari Kecamatan Bulakamba. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, kita kan mau belajar biar konsentrasi. Kalau nanti tepuk 1, oh. Pagi, semangat luar biasa. Hai. Ya. Ini ada Mbak Rina sama Mbak Yana. Saya siapa Bu tadi? Ya. Pendamping panjenengan siapa Bu? Mbak Rina. Ketua kelompoknya? Mbak Lis sama siapa? Oh iya, ketua kelompoknya Mbak Lis. Sudah pencairan semuanya ya Bu? Alhamdulillah sudah. Uangnya digunakan untuk sebagaimana mestinya. Tidak boleh digunakan untuk membeli rokok. Yang boleh untuk membeli apa? Beras, terus telur, peralatan sekolah boleh ya. Ya gitu. Nah hari ini nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang judulnya apa ya Bu? Tema hari ini? Apa Bu ini Bu? Bisa dibaca? Apa? Stunting. Coba Bu bareng-bareng ngomong. Bareng-bareng ngomong. Halo. Stunting gitu. Ya, saya. Stunting atau disebut dengan ada. Suaranya keluarkan Bu. Halo. Tepuk semangat. Tepuk 3. Tepuk 4.
biar konsentrasi. Kalau nanti tepuk 1000 hari kehidupan. Jadi dari pertama hamil sampai usia kehamilan 9 bulan sampai anak balitanya itu usia 2 tahun, namanya 1000 hari pertama kehidupan. Anak beberapa faktor ya Bu, itu apa Bu? Gizi dari itu ASI ngertos Bu? Apa kue? Susu, iya. Biasanya bayi umur pira dimain susu tok? Ya dari dari melahirkan usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan dikasih apa ya Mbak? Iya ASI. Terus tidak lupa biasanya apa Mbak? Imunisasi. Ya ningkane pada posyandu Ibu. Wingi bulan Februari oleh vitamin apa? Karo obat cacing. Iya pada posyandu Bu. Posyandu ning kene ya Mbak ning. Iya. Biasane jenengan ari oli vitamin A bulan apa baik? Pinter-pinter ya Bu. Ya Allah alhamdulillah makin kelingan. Terus anak stunting itu cenderung lebih kerdil dibandingkan anak seusiane ki ya Bu. Ki pada baik 3 tahune Bu, tapi sing iring luwih dhuwur, sing iling kulon luwih pendek. Ya ciri-cirine kayak ki ya Bu ya. Lah ning tanggane jenengan ana sing stunting mboten? Bocah cilik kok Bu, ora wong tua. Di tanggane jenengan busa dulurane bukan cane ana sing stunting aja diecek, malah dimain motivasi umama yuk bareng-bareng galwulan ning posyandu. Kurang tinggi ya. Sebenarnya panjenengan itu sudah tahu ya semua tentang stunting. Stunting niki ana sing ngomong cilik baik, pendek ya. Gering. Kalau artinya ketika mencegah stunting itu jangan ketika anaknya wis lahir. Tapi dari masa kehamilan ya. Dari masa kehamilan sampai anaknya sudah lahir itu asupan makanannya harus diperhatikan. Paham ya? Makanan sehat dan bergizi larang apa ora Bu? Murah ya. Sayur sop 3.000 oli ya. Biasanya dulu disebut apa Bu? 5 sehat 4 sehat 5 iya. Ya berarti masih fokus ya. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Isinya apa baik Bu? Tahu tempe jemput. Tepuk hebat. Hebat ya. Sehat dan selamat cuci tangan. Telungkupkan 2 tangan bergantian. Menutup dan mengunci lalu putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok kuku jari. Tepuk mantul. Mantul. Oh baliknya suwe ari ora kompak-kompak. Kayak mangan sih lagi milih teman kan. Yo. Beri stimulasi ini demo-demo. Yo. Tepuk cegah stunting. Cegah stunting. Penuhi gizi. Cegah stunting. Imunisasi. Cegah stunting. Lingkungan bersih. Cegah stunting. Imunisasi. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus.
Termasuk layanan ANC pada masa kehamilan, postnatal, dan pembelajaran diri yang berkualitas, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Ada cara sanitasi yang baik. Sanitasi itu apa sih? Singgo nyambel. Sanitasi itu salah satunya ya termasuk lingkungan yang bersih tadi. Cara mencegah stunting tadi kan ada lingkungan bersih. Nah ini stop apa ya Bu gambarnya? BAB ini ada gambarnya silang nggak Bu? Panjenengan kalau BAB atau EE-nya di mana? Di WC. Nah di WC sudah alhamdulillah. Nah ini yang salah Bu, yang salah itu adalah yang dicontreng atau disilang merah, yang dicontreng biru kuning ini adalah yang benar. Yang salah ini BAB-nya di mana ini? Karangan. Kenapa tidak boleh? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Yana ya. Ketika kita BAB sembarangan, itu apa ya, bakteri lalatnya itu ketika menempel di makanan bisa menyebabkan terjadi apa? Penyakit. Kalau anaknya diare kira-kira gimana Bu? Gizinya berkurang. Kalau gizinya menurun, anaknya sakit karena mencret, diare, akhirnya asupan nutrisinya berkurang. Ketika sembuh pun biasanya bocah habis sakit makannya langsung enak apa enggak? Enak. Itu bukan, nanti larinya bukan untuk penambahan berat badan, tapi untuk kepemulihan Bu. Jadi gizi yang dia makan tadi untuk pemulihannya. Jadi kalau anaknya, sebenarnya kunci dari biar tidak stunting itu satu, anak tidak boleh sakit. Ketika sakit nanti gizinya akan berkurang lagi, jadinya berat badannya tidak naik-naik ya. Terus yang kedua apa? Cuci tangan pakai sabun di air yang apa? Kenapa harus mengalir? Selain biar bersih, kenapa tidak boleh pakai air kobokan? Ya betul ya. Kalau airnya mengalir, kotoran bakteri kuman itu jatuh. Ya, kalau dikobokan, ya berarti masih berada di situ. Gitu ya. Terus ini apa? Pengolahan air minum rumah tangga. Tadi sudah dijelaskan, air sehat itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah tahu stunting apa, ada yang ingat? Sekarang sudah tahu ya. Yang tadinya stunting itu yang buat gunting kertas, gunting, atau orang hamil nama lainnya gunting, bukan itu ya. Yang suka jalan-jalan di pinggir sinting ya. Sekarang sudah tahu apa namanya stunting. Jadi cukup dulu ya Bu ya. Jaga lingkungannya masing-masing. Oke Bu, bisa ya. Jos. 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 Oke, monggo Mas. Yang terakhir Bu, jadi kembali ke sampah ya. Jadi sampah adalah sampahmu adalah tanggung jawabmu. Misalnya wong lanang udud ning dalan dibuang, dongene didelek utawa desak. Sampean kresek ya, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Bisane mbuange ning dalan, bisane mbuange ning desa. Lah itu